pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama mendoakan leluhur ini saat ini belum menempati alam yang berbahagia, alam surga bahagia, maupun telah mencapai pembebasan. Dengan dukungan pelimpahan jasa atau doa-doa yang akan kita bawakan, semoga akan mampu membantu melapangkan jalan leluhur-leluhur untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dan juga lewat doa-doa yang akan kita bacakan, lewat suta-suta atau khotbah-khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang kematian, kita akan semakin paham dan mengerti tentang hakikat kehidupan, bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Suatu saat nanti siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Marilah kita penuhi harapan Bapak keluarga Yuda yang mengirim pelimpahan jasa untuk Ibunda dan Papa. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Untuk mengetahui tentang manfaat dan tujuan dari pelimpahan jasa dan manfaat dari memberikan persembahan-persembahan kepada leluhur, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci dengan dibuka buku halaman 18 dan 21 atau 22. Halaman 18, 20 dan 22. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi persajian kepada yang telah meninggal. Marilah kita awali pelaksanaan Patidana ini dengan dibuka halaman 3.
Kita puji, kita agungkan, kita luhurkan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar leluhur-leluhur dan juga kita semua bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita pergi menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Marilah kita lanjutkan dengan memuliakan sifat-sifat kebaikan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha, wicacarana sampanno sugato loka widum, anuttara purisa dhamma sarati, Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akalika Ekipasika Opanayika Pacatang Veditaba Vinyuhiti. Halaman 9. Memuji, memuliakan sifat kebaikan Sangga Nusati, halaman 9. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Same patipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Yadidang Cattari Purisa Yugani
Atta purisa pukala esa bhagavato sawaka sanggem ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Kita lanjutkan dengan beberapa penjelasan Sang Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, untuk memberikan pemahaman yang benar tentang agama Buddha, tentang kehidupan, dengan dibuka buku halaman 16. Halaman 16, perenungan akan ketidakkekalan, atau Sang Buddha menjelaskan tentang anatomi tubuh jasmani manusia. Kita baca bersama-sama halaman 16 dan halaman 18. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung dan paru-paru, ginjal dan limpa kecil. Dapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan, empedu dan genuk atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung, ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak, biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana setelah mendengar sabda Buddha mengerti dengan benar karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepas kalah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana, yang terbebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal, tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk, penuh dengan kekotoran yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Halaman 22. Kembali kita akan mengulang kembali khotbah Sang Buddha tentang syair 3 corak universal. Kita baca bersama-sama halaman 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang.
Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini, tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan menyiapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair 24 halaman 24, syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berupa dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan yang semua saling bergantung, semuanya pasti ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama-sama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya,
Kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari halangan rintangan karma buruk maupun mimpi-mimpi buruk, dengan dibuka halaman 31 Patu Modana 31. Kita baca bahasa Palinya. Sabawa manggala mupadawa dunemitang sapite roga kahadosa masesa nindam sapantaraya baya dosi pinang akantang Buddhanu bawa pawarena bayatu nasang sabawa manggala mupadawa dunemitang sapiti roga kahadosa masesa nindang sabantaraya baya dosi pinang akantang damanu bawa pawarena bayatu nasang sabawa manggala mupadawa dunemitang sapiti roga kahadosa masesa nindam sabantaraya baya dosi pinang akantang sangganu bawa pawarena bayatu nasang. Kita baca Indonesianya, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangga. Halaman 34. Kita baca bersama-sama Indonesianya terlebih dahulu. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Marilah kita lantunkan Anicca Sangkara yang mengingatkan kepada almarhum dan kita semua bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Semoga kedua leluhur segera berkenan melepaskan segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Sangkara. Kita baca 3 kali. Anicca Sangkara upadawa yadaminom upacitwani rocanti
Tesang upasamo sukom sape satam maranticam maring sucam marisarem tate wahang marisamim nate meetasam sayom anicawanta sangkara upadawa yadaminom upacitwam nirojantim pesang upasamo sukom sape satam maranticam maring sucam marisarem tate wahang marisamim nate tasam sayom anicawanta sangkara upadawa yadaminom upacitwam nirojantim tesang upasamo sukom sape satam maranticam maring sucam marisarem tate wahang marisamim nate tasam sayo. Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda yang terkait dengan kematian, yang terkait dengan ketidakkekalan jasmani manusia maupun batin manusia, tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan Bapak Yuda sekeluarga akan diingatkan kembali dengan ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang mamah, seorang ibu yang pernah diberikan, dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan perhatian orang tua. Semoga tidak pernah melunturkan rasa bakti, rasa hormat, rasa terima kasih kepada leluhur yang telah tiada, dengan selalu bertekad menjaga nama baik keluarga sebagai balas budi
kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua kepada putra dan putrinya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul mengenang memperingati 1 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Ijin Jun dan pelimpan jasa dari almarhum Bapak Yuda Wajmarta. Dengan kami persembahkan persembahan-persembahan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti ketika beliau masih hidup. Semoga dengan dukungan doa-doa yang telah kami bawakan ini, dengan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini kedua leluhur ini belum menempati alam yang berbahagia ataupun mencapai pembebasan, apa yang kami lakukan pada pagi ini akan berguna dan bermanfaat untuk leluhur-leluhur yang telah tiada, terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Sabbi satta bawantu supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teristimewa pada pelaksanaan patidana atau pelimpahan jasa pada kesempatan ini, karena ini dihadiri mungkin pertama kali ya sekian banyak romo muda. Ya ini kan yang hadir itu kan para romo-romo, yaitu ya, romo ya lengkap para romo-romo yang memakai seragam dari Wihara Budayana Dharma Wira Center, tempat mengabdi para romo-romo ini ya. Baru saja saya kemarin pulang dari
mendoakan atau diundang salah satu umat di Surabaya ini di adijasa dan mengantar jenazah di Sentong. Usia yang meninggal seorang ibu, seorang mama itu sudah 101 ya, 101. Memang saya melayani beberapa doa-doa, namun kemarin itu saya lihat agak istimewa karena yang meninggal sudah 101. Biasanya di tempat kematian kalau usianya sudah 90 tahun ke atas, itu baju yang dikenakan keluarga yang meninggal itu tidak putih namun merah ya. Loh, kenapa kok tidak putih kok merah ya? Merah saya kaitkan dengan tradisi di Cina. Merah itu sebagai simbol kegembiraan ya, sebagai simbol kegembiraan. Yang kedua, merah itu juga sebagai simbol menolak bahaya atau malapetaka ya. Kalau di Jawa warna merah itu untuk menolak hujan ya. Jadi kalau pas musim hujan biar tidak hujan itu ada sapu lidi dikasih lombok merah dan berambang itu untuk menolak hujan ya. Nah, kok pakai warna merah? Mungkin saya mereka-reka orang sudah usia 90 tahun ke atas itu kalau hidup itu kita pun kalau melihat itu mungkin bukan malah bahagia ya, mungkin malah menderita sekali. Kan banyak juga orang usia mengalami usia lanjut secara fisik itu sudah menyedihkan sekali, tinggal tulang ya, tinggal tulang dibalut kulit saja ya. Udah usia itu mungkin bagi keluarga kalau sudah meninggal pembebasan dari penderitaan dari yang meninggal itu. Saya katakan juga seseorang mencapai usia sampai ratusan ya, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena di masa kehidupan yang lalu maupun saat ini orang itu selalu menghargai kehidupan sehingga dia mempunyai usia yang panjang ya. Maka di dalam kalangan umat Buddha ada kebiasaan untuk menghargai kehidupan itu dengan fangsen ya, itu. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengalami usia panjang atau panjang umur karena faktor selalu menghormati orang yang usianya lebih tua dari kita, itu juga akan mendapatkan kebaikan, kita akan berumur panjang. Namun demikian bukan berarti kalau kita itu menghormati orang usianya di bawah kita, orang yang lebih muda dari kita akan memperpendek umur, enggak ya. Bukan berarti demikian ya. Kemudian juga didukung seorang mempunyai usia panjang itu karena pola hidup dan pola makan dalam keseharian itu secara teratur ya. Itu kira-kira jawaban yang umum ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, masalah berbicara tentang kematian ya, itu sudah lazim kita dengar, bahkan sekeliling kita, bahkan di akhir kurang lebih 2 tahun ini kita tidak asing lagi mendengar kematian adanya virus corona ini, karena memang sudah banyak penduduk dunia yang berkurang gara-gara adanya virus corona ini. Namun demikian kematian sebetulnya bukan saja disebabkan karena virus corona, namun juga ada faktor-faktor yang lain, yaitu hukum kekekalan, yaitu hukum anicca yang bersifat kekal. Yang tidak kekal itulah yang bersifat kekal ya. Ketidakkekalan inilah yang kekal. Jadi sampai kapanpun ya, sampai kiamat pun namanya kematian tetap akan berjalan terus, bahkan sampai kiamat pun juga akan kematian itu akan berlanjut terus ya. Bagi mereka yang belum siap atau belum bisa mengerti dan memahami hukum ketidakkekalan ini akan menjadi korban. Korbannya apa? Dia menderita. Dia mengharapkan keluarga kita, ayah ibu kita itu tetap bersama kita, namun ternyata hukum alam itu tetap berjalan. Dengan kata lain, semua makhluk yang pernah mengalami kelahiran harus tunduk
pada hukum ketidakkekalan tanpa kecuali. Maka satu kesempatan yang baik sekali sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang tua, terutama yang masih hidup, kesempatan bagi kita betul-betul untuk menyatakan bakti dan hormat itu adalah dengan perhatian kepada orang tua. Setiap saya menghadiri atau mendoakan orang yang mengalami kematian, saya diingatkan kepada orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri sudah berusia 89 tahun ya. Saya akan gunakan kesempatan sisa-sisa kehidupan saya untuk perhatian kepada orang tua. Jangan sampai nanti ya begitu orang tua tidak ada, kita seolah-olah bakti setiap saat peringatan doa. Yaitu ada manfaatnya, namun yang lebih maksimal untuk bakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup bersama dengan kita. Namun bukan berarti ya mendoakan orang yang telah meninggal itu kebaikannya kecil ya. Diceritakan di dalam kitab suci Buddhis ya, kita bisa membaca di saat ulambana ya. Diceritakan di situ bahwa banyak anak-anak yang ingin menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada dengan pelimpahan jasa, ternyata betul-betul bisa membantu leluhur-leluhur yang telah di alam penderitaan itu bisa terangkat ya, bisa terbantu untuk menempati alam yang berbahagia. Demikian pula Bapak Yuda saat ini sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada ibunda dan papahnya yang telah tiada, pada saat ini berinisiatif seandainya secara pasti kita tidak tahu kelahiran di alam seperti apa yang ditempati oleh kedua orang tua. Kita tidak tahu secara pasti. Namun kegiatan patidana ini sebagai kegiatan antisipasi. Seandainya leluhur-leluhur itu telah di alam penderitaan, kita sebagai putranya atau putrinya membantu untuk telahirnya leluhur kita di alam-alam yang lebih bahagia. Dengan pelaksanaan doa pada kesempatan pagi ini, dengan memberikan persembahan-persembahan yang terpilih ini, semoga Bapak Yuda merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan hormat kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Dan dengan bantuan pelimpahan jasa ini, semoga apa yang diharapkan Bapak Yuda sekeluarga benar-benar menjadi kenyataan. Kedua leluhur segera menempati alam yang berbahagia. Dan setelah di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada Bapak Yuda sekeluarga, putra putrinya, mempunyai kekuatan untuk melanjutkan harapan-harapan cita-cita yang belum sempat terwujud. Selamat jalan kedua almarhum almarhumah, semoga dengan pelimpahan jasa, dengan peringatan 1 tahun ini, arwahnya benar-benar segera menepati alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan bersama-sama nenfok memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Semoga segera menjemput kedua leluhur yang telah tiada dengan nenfok untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Mohon tangannya beranjali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan ya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah.
Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hati. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Kembali dibuka buku puja baktinya halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi Ibu almarhumah Ibu Ijin dan almarhum Yuda Wajar Marta ya, Bapak Yuda Wajar Marta ya. Kita baca 33 dan 34. Kenapa? Ya, pakai Yuda memang. 33 dan 34 kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Ijin dan Papa Yuda Wajar Marta. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas,
dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, Ibu Mahumah, Ibu Icin Jun, dan Papa Yuda Fajar Marta, dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun almarhumah Ibu Icin Jun. Semoga menjadi harapan keluarga benar-benar leluhur telah di alam yang berbahagia segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Silakan persiapan untuk foto bersama. Ya, sama-sama.